Selamat siang Mbak Kayati, Mbak Yunanda. Siang, Pak. Saya ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Kalian tahu tidak tujuan saya memanggil kalian ke ruangan ini? Iya, Pak, kami tahu. Kalau kalian mengetahui tujuan saya memanggil kalian ke ruangan ini, coba sampaikan. Alasan saya memanggil kalian apa? Karena kami telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada putri. Contoh perbuatan yang tidak baik yang kalian tujukan ke putri itu apa? Coba sampaikan kepada saya. Tadi itu kan ada pembagian nilai, dan kami berdua mendapatkan nilai yang lebih baik dari putri. Dan tidak sengaja kami meluapkan apa yang sudah kami dapatkan kepada putri sehingga menyakiti perasaannya. Tapi kami mengatakan itu karena kami merasa bangga dengan apa yang sudah kami capai. Oke. Saya tanya terlebih dahulu. Memang kamu dapat nilai berapa? Kalian berdua coba sampaikan ke saya. Kami dapat nilai 100, Pak. 100. Mbak Kayatin dapat nilai berapa? Saya dapat nilai 90, Pak. Sedangkan Mbak Putri dapat nilai berapa? 60. 60 ya, selisihnya jauh ya. Jadi gini Mbak Yunanda, Mbak Putri, Mbak Kayati. Jadi tujuan saya memanggil kalian ke sini yang pertama, saya maklum, saya juga memahami ketika kalian mendapatkan hasil yang baik, secara otomatis kalian pastinya bangga, kalian pastinya senang sekali dengan hasil yang sudah kalian dapatkan. Nah, tetapi kalian kudu sadar juga yang namanya semua anak, semua siswa itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu. Jadi kedepannya monggo kalian seharusnya bisa menanyakan terlebih dahulu kepada si putri, kenapa sih kok bisa mendapatkan nilai yang kurang baik. Kalian tanyakan terlebih dahulu. Jangan ketika kalian mendapatkan sesuatu hal yang baik menurut kalian, terus kalian pamerkan ataupun kalian luapkan dengan sesuatu yang berlebihan. Gitu. Oke. Yang namanya manusia itu tidak luput dengan kesalahan. Sama halnya dengan saya. Saya pun juga pernah melakukan hal yang sama kepada orang, kepada teman saya. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya, apakah kalian merasa bersalah ketika tingkah laku kalian terhadap putri dan si putri mengakibatkan bahkan kesedihan, bahkan menangis? Itu kalian rasanya seperti apa? Coba. Apalagi kita balik ketika kalian berdua itu di posisinya si putri. Apa yang kalian rasakan? Coba sampaikan ke saya. Saya merasa bersalah karena saya bertindak yang tidak baik kepada putri tanpa tahu kondisi putri yang sebenarnya. Oke, Mbak Kayati, coba ceritakan semisal Mbak Kayati itu berada di posisinya si Mbak Putri. Apa yang Mbak Kayati rasakan? Coba sampaikan ke saya. Mungkin kalau saya ada di posisinya putri, saya juga akan merasa sakit hati ya Pak kalau dibilangin kayak gitu. Kita kan juga sama-sama belajar, tapi mungkin dalam belajar saya masih kurang kalau saya di posisinya putri hingga mendapatkan nilai yang seperti itu. Oke, terima kasih kalian sudah menyampaikan hal yang luar biasa ke saya, dan kalian terima kasih banyak kalian sudah sadar ketika kalian itu melakukan perbuatan yang kurang baik. Selanjutnya pertanyaan saya,
kalian di kelas sudah diminta untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan ibu wali atau bapak wali kalian? Sudah. Nah, dari sini apakah kalian tahu keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Tahu tidak kalian? Tahu Pak. Apa coba sampaikan ke saya? Keyakinan kelas untuk saling menghormati satu sama lain. Ada lagi keyakinan kelas yang lain, Mbak Yunanda? Saling menghargai sama. Oke, kalian juga sadar keyakinan kelas yang kalian langgar, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Terus selanjutnya, setelah ini apa yang kalian berdua lakukan? Langkah apa yang akan kalian lakukan setelah kalian keluar dari ruangan ini? Sampaikan ke saya. Mungkin kami akan minta maaf sama Putri atas apa yang sudah kami lakukan, juga mengajak Putri untuk belajar bersama agar mendapatkan nilai yang sama-sama baik. Mbak Yonanda, setelah ini kamu melakukan apa setelah pergi dari ruangan ini? Sama Pak, saya akan menghampiri Putri, lalu meminta maaf atas perbuatan buruk yang saya lakukan pada Putri, lalu mengajaknya untuk belajar bersama. Baik, terima kasih. Jadi yang namanya kejadian yang tidak baik, monggo kita ambil hikmahnya dari kejadian yang sudah kalian lakukan terhadap Putri. Kamu ambil hikmahnya, dan saya harapannya kedepannya kalian berdua jangan sampai kejadian yang sudah kalian lakukan terulang lagi, dan mudah-mudahan kedepannya kalian berdua bisa lebih baik lagi dibanding hari-hari yang sebelumnya. Tetap semangat, dan tolong segera kalian berdua tindak lanjuti apa yang sudah kalian berdua sampaikan ke saya, supaya si Putri itu nanti juga semangat lagi untuk kembali bersekolah dan mendapatkan hal seperti yang kalian harapkan, nilainya cukup bagus gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Kayanti, Mbak Yunanda. Saya akhiri dan mohon maaf, saya bukan berarti bukan berarti menyampaikan ini itu saya benci, saya marah dengan kalian, tidak. Tapi tujuan saya itu baik, dan alhamdulillah dengan tujuan saya kalian tersadar. Terima kasih. Saya akhiri, boleh kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan bahwa kami sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Ginanjar Wahyu Subagio, karena dengan berdiskusi dengan beliau kami dapat mengerti tentang kesalahan yang telah kami perbuat, Sehingga kedepannya kami dapat lebih mengetahui bagaimana cara untuk bersikap baik serta menghargai sesama teman. dan dengan berdiskusi dengan beliau kami juga dapat menemukan solusi terhadap masalah yang telah kami perbuat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Zahra. Selamat sore Pak. Ada apa Pak? Saya ingin bertanya kepada Mbak Zahra. Yang pertama, pertanyaan dari saya, kenapa Mbak Zahra kok di sini? Saya nongkrong Pak, tadi lapar. Udah makan sekarang? Sudah. Masih lapar? Tidak. Tidak. Oke, pertanyaan yang kedua, kalau pulang sekolah itu pulangnya jam berapa? Setengah 4. Setengah 4. Sekarang jam berapa? Setengah 4 lebih. Setengah 4 lebih. Berarti udah waktunya pulang. Iya. Oke, pertanyaan saya yang selanjutnya, Mbak Zahra, ketika kamu sendiri memutuskan untuk makan di sini,
apakah kamu sudah melaksanakan kewajiban yang seharusnya kamu lakukan di kelas sebelum pulang? Ada, Pak. Saya belum bisa. Belum piket. Oke. Nah, kamu memutuskan tidak piket. Apakah teman-teman kamu mengetahui? Tidak. Tidak. Dan apakah kamu sudah bilang sama teman-temanmu ketika kamu itu memutuskan tidak piket? Tidak bilang, Pak. Belum bilang ya? Belum. Belum bilang. Berarti secara otomatis ini teman-temanmu piket di kelas sendiri ya? Iya. Tanpa tahu bahwa kamu itu sudah meninggalkan kelas Iya. dan sekarang nongkrong di warung, bahkan sudah makan. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, Mbak Zara udah mengetahui tugasnya sebelum kembali ke rumah masing-masing. Ada tugas, ada kewajiban yang Mbak Zara harus lakukan, yaitu berkaitan tentang piket kelas. Tapi sebelumnya saya tanyakan terlebih dahulu, Mbak Zara itu jadwal piketnya benar ya hari ini ya, hari Senin ya? Iya, Pak. Saya pikirnya hari Senin. Oke. Nah, sekarang setelah Mbak Zara itu tahu hari ini hari Senin dan jadwal piketnya Mbak Zara dan juga tidak melaksanakan tugas atau kewajiban Mbak Zara, sekarang Mbak Zara mau ngapain setelah ini? Setelah tahu teman-teman piket sendiri dan Mbak Zara juga menyadari kalau Mbak Zara itu hari ini jadwalnya piket. Ya, saya akan balik ke kelas buat piket, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada teman-teman atas kesalahan saya. Oh gitu, oke. Monggo setelah ini Mbak Zara tindak lanjuti, bisa kembali ke kelas. Intinya monggo lakukan ketika Mbak Zara itu diberikan kesempatan untuk melakukan yang baik dan bisa melakukan, silakan dilakukan. Ya, Pak. Oke. Terus selanjutnya Mbak Zara kan kemarin sudah membentuk keyakinan kelas bersama saya juga. Ya. Di situ banyak keyakinan yang sudah disepakati bersama satu kelas, satu warga kelas 10-7. Saya ingin bertanya kepada Mbak Zahra. Jadi keyakinan kelas yang Mbak Zahra langgar dari kejadian hari ini itu apa? Mbak Zahra bisa menyampaikan ke saya. Mengenai tertib tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab sama kejujuran. Ya, tertib, tanggung jawab dan kejujuran. Dan terima kasih Mbak Zahra juga sudah sadar keyakinan kelas yang sudah Mbak Zahra langgar. Dan hari ini untuk pembelajaran kedepannya, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Iya, Pak. Gitu nggih, Mbak. Iya, Pak. Saya juga minta maaf, Pak, atas kesalahan saya hari ini. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Bisa langsung ditindaklanjuti, masih ditunggu teman-teman di kelas. Iya. Dan teman-teman juga belum selesai untuk piketnya, Iya, Pak. monggo bisa kembali ke kelas. Sekali lagi terima kasih. Iya, saya pikir dulu ya, Pak. Terima kasih. Dan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharatul Mi'raj dari kelas 12 MIPA 3. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Pak Ginanjar karena saya dapat memahami permasalahan saya dan lebih menyadari akan tanggung jawab saya. Dan saya banyak belajar mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan tertib di sekolah. Terima kasih.